Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya tuh perahu Pak Kures, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis. Lah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung. Mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu kan di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi, itu biasa di. Nah, itu jenis Nabi Yunus. Beliau dakwah, kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutung. Terus kedua ada Nabi Nuh, ketika kecewa melaknat mereka. Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah, Nabi itu enggak boleh niru dua-duanya, enggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa, misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo. Akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh, pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sebenarnya baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Jangan kalau nggak paham kemudian jadi orang kritis. Itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah itu. Tidak njur Pak Mukhlis, tidak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya. Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini, tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu, menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan engkau bikin manusia itu dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Semua manusia itu distatuskan merusak. Wasikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikat.
Tidak Jibril, tidak Mikail, tidak Israel, tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Nah, berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, enggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang, "Saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan." Itu gimana itu? Kita tidak seperti itu, makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham nak paham terhadap sirul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirul qadar atau ada kodok qadar yang malaikat ini nggak berkenan, langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dimat. Makanya di sini disebut wasbir wabadil al-la'na bit tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum, di era Rasulullah SAW diganti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alamin. Terus ini yang saya matur pada Pak Kures supaya anak-anak PSK itu otoritatif. Kalau punya manhaj itu harus ada dasarnya. Kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang. Nanti kalau yang nggak paham anggap saja jimat gitu. Di sini kan banyak orang NU, maksudnya nggak akan dianggap syirik itu, tenang saja. Ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasbir li hukmi rabbik itu kata Imam Ar-Razi wabadilil la'na bit tasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan Rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina dayara, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5 tukaran semua. Itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Nah, setan kaget. Loh, enggak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSG itu ya di rumah mesti gitu. Jadi kalau Allah menghendaki orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang enggak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya. Ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari. Saya tadi sudah matur Pak Kures supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya, di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya. Iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni? Enggak. Enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, enggak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari. Yaquluna kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni? Qal yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh coba ini Jakarta itu kota, kayak apa Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji itu, masya Allah betul itu. Nah ini supaya clear ya. Jadi ini
beberapa kitab yang sengaja saya baca. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim yang masalah tasbih. Ya, jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini, wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhat. Baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyuwun sewu tempat maksiat, tempat macam-macam. Tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud. Di sini nggak ada maksiat. Juga kamu tidak tak kasih nafsu. Wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia. Nafsu punya, problem punya, saweran banyak, masih baca tafsir.